Selanjutnya itu kita masuk ke CSS ya. Nah, jadi ya, kita sekarang ada di materi CSS ya. Ya, kita coba ini dulu ya. Baca pengertiannya ya. Ya, jadi CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Cascading Style Sheet. Ya, jadi pengertiannya ini adalah mekanisme sederhana yang digunakan untuk mengatur gaya atau style ya dari sebuah website ya, baik itu warna, ukuran, posisi ya, ya pada sebuah halaman website nantinya ya. Jadi sebuah CSS itu tidak akan sebuah web itu tidak akan menarik kalau tanpa CSS ya. Dia hanya seperti koran saja ya, tidak akan menarik tanpa sebuah CSS ya. Jadi yang membuat sebuah web itu menarik adalah dengan adanya CSS ya. Ya, jadi coba kita perhatikan sebuah contoh halaman HTML ya. Ya, di sini kita lihat ada tulisan selamat datang di CSS ya. Ya, kalau kita mau memberikan model ya, kita mau memberikan warna pada tulisan ini di HTML, maka kita masuk di font size ya. Font size berarti ukurannya kita rubah, kemudian color berarti warnanya ya, warnanya kita rubah juga. Warnanya di sini merah ya. Kemudian font face-nya Arial ya. Ya, jadi model hurufnya itu Arial ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat kalau misalkan di CSS ya. Ya, jadi tadi kita punya model HTML itu, kalau kita misalkan nanti ini baru satu tag ya, tag H1 ya. Kalau misalkan kita mau memberikan semua style pada semua halaman HTML, maka semuanya akan banyak ya, dan semua akan tidak tersusun dengan rapi ya. Ya, dengan adanya CSS berarti kita membedakan antara sebuah konten dengan sebuah presentasi atau style ya. Ya, coba perhatikan di sini. Kita punya tag H1 ya. Ya, di tag HTML H1 selamat datang di CSS. Nantinya pada saat kita sudah memberikan sebuah CSS, kita memberikan di sini H1 ya. H1 ya, ukuran hurufnya 120 pixel, kemudian jenis fontnya itu Arial, kemudian colornya itu red ya. Nah, kemudian teks lainnya itu center ya. Ya, akan modelnya seperti ini ya. Jadi hampir sama tadi pada tag HTML ya, cuman stylenya itu kita buat di tempat yang terpisah ya. Ya, di sini CSS itu digunakan untuk mengatur ya, untuk mengatur tampilan elemen HTML ya. Kemudian ya, apa fungsinya? Untuk memisahkan antara tadi konten dengan presentasi atau style ya. Dan kemudian yang berikutnya, satu CSS dapat digunakan untuk banyak HTML ya. Kemudian satu HTML bisa juga digunakan untuk banyak CSS ya. Banyak satu file HTML bisa menggunakan banyak file CSS ya. Ya, sebuah halaman website, kalau kita mau merubah tampilan, tidak perlu kita merubah isi dari kode HTML-nya, kita tinggal merubah isi dari CSS-nya seperti itu ya. Ya, modelnya seperti ini ya. Jadi tadi dengan beberapa halaman website ini kita bisa merubahnya hanya dengan satu model CSS saja atau satu file CSS saja ya, seperti itu ya. Kita masuk ke struktur dasar CSS ya. Kemarin struktur dasar HTML ya, kita punya juga struktur CSS, ada namanya selektor ya. Selektor di dalam situ ada
properti dan value ya. Ya, jadi kalau kita punya tag H1 ya, kita mau rubah tulisannya ya, kita bisa tulis font family Arial, kemudian colornya red, kemudian text align center ya. Maksudnya bahwa pilih seluruh elemen yang ada di H1 dan ubah tulisannya menjadi Arial, kemudian warnanya merah dan posisinya di tengah ya, seperti itu ya. Ya, kemudian ada penempatan ya. Penempatan CSS di dalam HTML itu ada 3 sebenarnya ya. Ada 3. Yang pertama itu ada embed, yaitu menyisipkan tag CSS di dalam head ya, dengan tulisan style ya. Jadi ya style, kemudian H1 ya. Kalau misalkan ada tulisan H1 kita mau rubah tulisannya, berarti kita masukkan seperti ini ya. H1 font color red, kemudian font family Arial ya. Jadi ini tulisannya Arial. Nah, kemudian ada juga yang kedua, yaitu inline ya. Inline CSS itu menyisipkan tag CSS langsung di dalam tag HTML ya. Misalkan kita mau kasih style ini paragraf, berarti saya tulis p style, kemudian color red ya, kemudian tulisannya ya websiteku, kemudian slash paragraf ya. Jadi nanti tulisan websiteku ini akan berubah warna menjadi red ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya eksternal ya. Eksternal ini yang akan banyak kita pakai nanti, yaitu ini terpisah dengan file HTML ya. Ya, terpisah, dia adalah file lain yang nantinya dipanggil untuk masuk ke dalam file HTML ya. Ya, jadi nanti kita hubungkan dia dengan menggunakan tag ring rel ya, style sheet, kemudian iref ya, nama filenya, kemudian jangan lupa ekstensinya harus CSS ya. Kemudian kita masuk ke teksnya ya, coding-codingan nanti di CSS nya ya. Yang pertama itu ada namanya text color ya. Text color ini adalah untuk memberikan warna nanti pada huruf ya. Jadi kalau misalkan kita tulis text color red, berarti warnanya merah ya. Light green berarti nanti warnanya agak hijau ya. Nah, kemudian text line ya, ada rata kiri, rata kanan, dan justify ya, rata kiri kanannya ya. Kemudian ada di font nanti ya. Ya, modelnya seperti ini ya. Font family memberikan model huruf ya. Ya, di sini font family-nya itu agensi FB ya, model hurufnya. Kemudian font weight-nya memberikan tulisan tebal ya, font weight bold. Kemudian font style italic ya. Kemudian font size itu ukuran ya. Kemudian background ini memberikan backgroundnya. Kalau kemarin di HTML kita tulis sebagai color ya, untuk memberikan background ya. Kalau di sini kita pakai background color ya. Nah, kemudian ada juga namanya background image ya, untuk memberikan background dalam bentuk gambar ya. Kemudian ini CSS selector ya, untuk ini digunakan untuk menganalisis sebuah halaman website yang diberi style ya. Misalkan elemen HTML-nya body ya, jadi tag HTML-nya itu body, kita mau kasih style ya. Dan semua tulisan yang ada di body nanti itu jenis tulisannya itu adalah Arial ya. Atau misalkan semua tulisan H1 ke H2 tulisannya itu adalah warnanya itu adalah hijau, kemudian fontnya itu miring ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada juga selektor ya, kita akan masukkan di selektor. Misalkan di CSS nya nanti selektornya pagar P1 ya. Maksudnya bahwa misalkan di tag P paragraf kita kasih ID P1 ya,
Nah, jadi nantinya itu bisa kita panggil di dalam CSS ya, seperti ini ya. Kita panggil font family Arial kemudian color blue ya. Maksudnya bahwa semua paragraf yang ID-nya P1 itu diubah hurufnya menjadi Arial dan tulisannya menjadi biru ya, seperti itu ya. Sama modelnya dengan kelas ya. Kelas ini ya, kelas di sini di CSS ya, sama modelnya dengan tadi ID ya. Jadi misalkan kita kasih ID P kelas P1 ya, jadi ID-nya apa, kelasnya P1 ya, kita ubah hurufnya, semua paragraf yang kelasnya P1 kita ubah hurufnya menjadi agensi B, font size-nya 24, colornya salmon, kemudian teksnya di tengah ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya CSS pseudo class ya. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas tentang link ya. Jadi kemarin kalau misalkan kita klik link di situ akan pindah ke halaman lain ya. Nah, jadi di sini kalau kita hover, maksudnya bahwa ketika kursor mendekati link itu, maka dia akan berubah warna ya, seperti itu ya. Atau ketika kursor sudah mengklik ya, sudah dalam keadaan aktif ya, atau ketika kursor atau linknya sudah pernah kita kunjungi ya. Nah, jadi kalau sudah pernah kita kunjungi itu linknya, berarti dia sudah berubah warna, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Oke, link green color ya. Jadi nanti kalau misalkan sebelum kita kunjungi itu warnanya hijau ya. Nah, setelah kita kunjungi, kalau kita mau mengklik ya, sebelum kita klik dia berada, mouse-nya itu berada di tulisan itu, maka dia berubah warna menjadi kuning ya. Font family-nya Arial, kemudian font size-nya 20 ya. Kemudian setelah dia aktif ya, aktif berarti ya, sesudah kita klik berarti dia aktif ya. Nah, berarti warnanya berubah menjadi merah, kemudian font size-nya 30, kemudian miring ya. Kemudian setelah kita klik dia berubah warna menjadi biru ya, seperti ini ya. Margin ya, kita masuk di margin ya. Margin ini adalah area transparan di sekitar tag HTML ya. Dalam kata artian apa, bahwa margin ini memberikan jarak antara tag di dalam HTML ya. Jadi misalkan kita punya tag header ya, kita mau kasih jarak dengan tag lain ya. Tag misalkan di atasnya ya, atau di bawahnya, atau di sampingnya. Misalkan kita kasih di bawahnya nanti ini berapa jaraknya ya. Jadi kita kasih dia margin bottomnya sekian ya. Kalau di sini 100 ya, px ya, lebih jauh itu 100 ya. Kita bisa kasih margin bottom misalkan 30 ya. Jadi jaraknya nanti itu ke bawah 30 pixel ya. Kalau di sini dia tulis margin topnya 30 pixel ya, berarti jaraknya ke atas ini nanti itu 30 pixel ya. Dan seterusnya ya, misalkan margin right-nya ya, ke sampingnya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya padding ya. Nah, padding ini adalah area transparan di dalam kotak ya. Jadi nanti dia akan memberikan jarak antara sebuah kotak ini dengan tulisan yang ada di dalamnya ya. Jadi misalkan ini cara pemakaian paddingnya, kita mau kasih dia paddingnya. Jadi kita tinggal tulis di sini padding topnya menjadi 30 pixel, maksudnya jarak tulisan ini dari garis di atas itu 30 pixel ya. Dari kiri, dari kanan juga seperti itu ya. Float ya. Float ini yaitu pengaturan posisi ya. Jadi sebuah posisi elemen HTML itu bisa kita atur posisinya ya, apakah dia berada di kanan atau berada di
kiri ya, tergantung ya. Jadi kalau kita pakai float left berarti dia memaksa posisi tag HTML itu untuk berada di kiri ya. Kalau right berarti memaksa untuk dia berada di kanan ya. Kemudian kita masuk di border radius ya. Border radius ini nanti ya untuk membuat sebuah elemen ya menjadi tumpul ya elemennya. Jadi kalau semakin tinggi border radiusnya maka semakin akan menyerupai dia lingkaran ya. Misalkan di sini border radiusnya masing-masing 50% ya, jadi itu sudah mendekati lingkaran ya, seperti itu ya. Kemudian